teman-teman, kita masih di Gias 2023 dan salah satu bintang yang hadir di booth-nya Toyota adalah mobil ini nih. Siapa yang kenal coba sama Alphard, mobil legendaris di kancah mobil mewah, dan kali ini datang versi barunya nih. Dan kita penasaran kayak apa sih rasanya mobil orang kaya? Mari kita bahas. Yes, teman-teman, ini adalah Toyota All New Alphard dan sekarang masuk dalam dua tipe nih, yaitu 2500cc yang gasoline dan 2500cc yang hybrid. Kalau dulu kita tahu ada yang 2500, ada juga yang 3500-nya. Tapi kalau sekarang cc gede udah nggak kepake lagi teman-teman. Yang dibutuhkan adalah mobil cc cukup tapi yang irit. Ngomongin soal irit, mobil ini harganya hanya naik sedikit dibandingkan yang lama karena mobil ini dijual dengan harga 1,3 M mulai dari sampai 1,6 di tipe yang tertingginya. Udah pasti ini adalah tipe yang paling mahal, yang paling keren, dan paling cakep nih. Harganya paling mahal 1,6 M-an, kalau kalian pengen beli ya siapin uang segitu. Secara desain jelas tampang Alphard terbaru ini semakin mewah, semakin sangar teman-teman. Highlightnya pasti di depan sini nih. Grillnya jadi gede banget dan juga ini banyak banget detail yang kasian ya tukang cuci mobil ya kalau gini yang ngelapnya ya. Tapi nggak hanya dari depan kelihatan keren ya. Dari samping juga pasti kelihatan yang dimensinya semakin bongsor teman-teman dibanding yang lama. Karena dia pakai platform baru nih. TNGA yang GAK. Itu adalah generasi terbaru dan diklaim ngebuat mobil ini 50% lebih rigid. Jadi pastinya bos di dalam tuh akan lebih nyaman. Udah gitu, ini ketambahan kit yang modelista nih. Sehingga mobil ini secara look semakin tampil lebih mewah lah. Tapi secara umum, ya mobil ini kelihatan keren sih dari sananya ya. Alphard polosannya udah keren, apalagi dengan ditambahnya kit-kit seperti ini. Dari belakangnya pun demikian teman-teman. Banyak part-part baru yang ngebuat tampilannya lebih modern dan lebih segar. Kelihatan lah mobil orang kayanya. Aduh, ini mobil mahal-mahal, masih pakai model biasa kayak gini untuk ngebukanya ya, belum pakai hidrolis. Harusnya bisa nih, Toyota diadaptasi nih. BTW, kita ngomongin soal mesin yang tadi kita udah jelasin di awal ya. Mesinnya adalah mesin yang sekarang sama-sama 2500cc, ada yang gasoline dan ada yang hybrid. Karena ini tipe yang paling mahal alias yang hybrid, jadinya bisa dibilang kalau ini adalah yang paling canggih teman-teman teknologinya. Tapi nggak hanya itu, kalau kalian bandingkan dengan Alphard yang lama, yang mesinnya sama-sama 2500cc, tenaga dan torsinya terevisi jadi lebih gede. Jadi secara umum, kalaupun kalian beli yang non-hybrid, yang gasoline biasa, itu udah dapat improvement di bagian mesinnya. Tapi memang hadirnya hybrid di mobil ini ngebuat orang-orang kaya itu bisa lebih nabung teman-teman, alias bisa lebih kaya. Karena dengan hybrid, pastinya efisiensi bahan bakar bisa lebih baik lagi. Aduh, ternyata gini teman-teman rasanya jadi orang kaya. Enak banget ya, apalagi habis capek-capek syuting di Gias gini, tidur di sini enak banget nih. Ini tuh Alphard generasi terbaru dan kabinnya, wow, benar-benar memukau sekali nih. Build quality-nya terasa benar-benar solid dan banyak sekali fitur untuk penumpang di belakang sini. Pastinya ya, mobil ini pengen ngebuat bos merasa nyaman, merasa terpuaskan segala macamnya. Dan ini benar-benar terasa mobil yang mewah banget. Kita cek satu-satu ya. Di atas nih, ini harusnya bisa dibuka nih. Tapi karena mobilnya nggak power ignition-nya ya. Jadi ini harusnya di atasnya ada moonroof. Tapi sayang nggak bisa dibuka atapnya ya. Dia hanya panoramic roof aja. Bahkan banyak fitur-fitur yang bisa buat ngecas teman-teman. Ini nggak hanya untuk USB port ya. Dia ada AC charging juga kalau kita mau ngecas laptop nih. Jadi si bos bisa kerja di belakang sini nih. Cocok nih. Buat kita jurnalis-jurnalis yang butuh kerja cepet gitu ya, mobil gini cukup nih. Oke lah. Terus juga di belakang sini pastinya merasa privasi gitu ya, karena bisa ditutup shade-nya. Dan lagi-lagi teman-teman, berada di belakang sini terasa nyaman sekali. Nah teman-teman, nggak hanya untuk penumpangnya yang dimanjakan ya, tapi supirnya pun atau pilotnya mobil ini tuh juga dimanjakan dengan banyak fitur-fitur yang keren teman-teman. Di salah satunya di depan ada layar instrument cluster sebesar 12 sekian inci yang digital
Jadi secara tampilan lebih atraktif dan juga informatif pastinya. Sementara layar untuk hiburannya atau head unitnya dibekali dengan model yang sama kayak punyanya BZ4X nih. Apalagi dengan sound system dari JBL, jadi ngebuat secara umum berkendara dengan mobil ini pastinya menyenangkan. Dan jangan lupa teman-teman, di depan sini konsolnya juga mewah sekali looknya, build quality-nya sangat-sangat solid. Dan di depan sini ini benar-benar kayak pengaturan transmisi pesawat gitu ya, yang manis banget dengan clear bronze kayak gini nih. Aduh, kami suka banget dengan detailnya. Well, teman-teman, apakah dengan harga 1,3 sampai 1,6 M-an Toyota Alphard generasi terbaru ini layak buat dipinang? Menurut kami sih, kalau kalian orang kaya, mobil ini layak sekali dipinang sebagai mobil harian. Karena sampai saat ini, image mobil Alphard ini selalu lekat dengan mobil orang kaya, mobil yang nyaman dipakai sehari-hari, dan mobil yang juga siap untuk dipakai mejeng atau membuat kita lebih terangkat kelasnya. Apalagi sekarang dengan hadirnya Alphard yang hybrid, ngebuat mobil ini nggak hanya secara tampilan terlihat mewah, tapi juga efisiensi bahan bakarnya dan lebih baik secara lingkungan. Ya menurut kami kalau kalian orang kaya pengen beli mobil ini rasanya harus buru-buru karena sampai sekarang udah banyak banget yang ngantri untuk dapatnya Alphard ini. Jadi ya mungkin harus agak rebutan dikit lah ya karena mobil ini memang jadi incaran banyak sekali orang. Menurut kami demikian teman-teman. Kalau kalian punya pendapat apa soal mobil ini coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini seperti biasa. Dan jangan lupa juga untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya Firmit, stay safe dan bye-bye.